Halo guys, selamat datang di channel Danang Setiawan. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan cerita seru dari manhwa King Game. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Kita akan membedah bagaimana Wang Chomin bisa mengetahui soal divisi 3 dari geng Emperor. Saat itu, Wang Chomin yang penasaran dengan divisi 3, bertanya kepada Mahari soal divisi 3 ini. Wang Chomin penasaran, karena data keuangan yang dia terimanya dari Kapten Divisi 1. Data itu menunjukkan, aktivitas keuangan dari divisi 3 sangat berbeda dari divisi lainnya. Mahari pun menjelaskan semua yang dia tahu soal divisi 3 ini. Mahari menceritakan, di dalam geng Emperor memiliki peraturan yang sangat ketat. Itu disebabkan karena, ketua mereka, yaitu Wang Mujae tidak percaya kepada siapapun. Wang Mujae selalu mewaspadai semua kemungkinan jika terjadi pengkhianatan di dalam kubu Emperor. Kemudian Wang Mujae membentuk divisi 3, yang memiliki tugas untuk memantau semua gerakan geng Emperor. Mahari memperingatkan, jangan sekali-kali Wang Chomin meremehkan Kapten Divisi 3, walaupun dia seorang wanita. Berkat informasi yang didapat dari Mahari itu, Wang Chomin akhirnya bertaruh untuk memberikan kode kepada Kim Taekseon untuk menghubungi Kapten Divisi 3. Beruntung Kim Taekseon mengerti maksud dari Wang Chomin, dan langsung meminta bantuan kepada Kapten Divisi 3. Wang Chomin yang masih bersama Kepala Staf Union, tiba-tiba menanyakan kenapa raut wajah Kepala Staf Union terlihat cemas. Kepala Staf Union pun kaget, sesaat pikirannya terfokus kepada Kwak Jigang yang berhasil diselamatkan. Kepala Staf Union masih penasaran, siapa yang membocorkan informasi soal lokasi Kwak Jigang disekap. Tidak mungkin Wang Chomin bisa memberitahu yang lainnya, soalnya dia dari tadi di situ dan tidak melakukan apa-apa. Jadi Kepala Staf Union pun berpikir, kemungkinan ada mata-mata di dalam kubu Union sendiri. Rencana Wang Chomin pun sepertinya berhasil, kecurigaan bahwa dia ketua palsu pasti akan menghilang, karena Kepala Staf Union untuk sekarang pasti akan mencari mata-mata itu, yang sebenarnya tidak ada. Tetapi tiba-tiba, raut wajah Kepala Staf Union terlihat sangat menakutkan. Wang Chomin pun meminta maaf, jika ada kata-kata yang salah darinya. Kepala Staf Union pun menghela nafas, dan kembali berpikir jernih. Kepala Staf Union pun mendapatkan pesan, bahwa orang yang ingin dia temukan dengan Wang Chomin sudah datang. Kepala Staf Union pun mengajak Wang Chomin turun, agar mereka bisa langsung bertemu. Sementara itu di medan pertempuran, Lee Yong-su yang sebelumnya pingsan dihajar oleh Kim Taekseon, tiba-tiba tersadar. Lee Yong-su bingung dengan situasi yang terjadi saat ini. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dia pun mengambil handphone itu, dan mengangkatnya. Saat sedang mengangkat telepon, dia diserang dari belakang oleh geng Emperor. Beruntung Lee Yong-su berhasil menghindari serangan tersebut. Setelah berhasil menghindar, Lee Yong-su membalas pukulan itu, dan serangannya pun mengenai musuhnya. Lee Yong-su yang baru sadar, masih heran kenapa bisa menjadi perang besar antar dua geng ini. Dia juga melihat, Kwak Jigang berhasil selamat dan saat ini mau pergi. Sementara itu, anak buahnya saat ini sedang dihajar oleh Kim Taekseon seorang diri. Dengan mudahnya Kim Taekseon menghajar geng Union satu persatu. Geng Union penasaran, kenapa Kim Taekseon yang sebelumnya tidak pernah mau bergabung dengan geng lain, tiba-tiba sekarang berada di kubu Emperor. Dengan kekuatannya itu, Kim Taekseon mampu menghabisi pasukan dari geng Union seorang diri. Tetapi tiba-tiba Kim Taekseon melihat sesuatu, dan terlihat kaget. Ternyata Kim Taekseon melihat Lee Yong-su mau melarikan diri. Lee Yong-su bergegas mengambil motornya, untuk segera kabur. Kim Taekseon yang melihatnya pun bergegas mengejar Lee Yong-su. Lee Yong-su tersenyum sambil melihat ke arah Kim Taekseon. Dia berhasil meraih motornya, dan bergegas kabur dari situ. Kim Taekseon pun merasa aneh, kenapa tadi Lee Yong-su tersenyum sesaat sebelum kabur. Pertarungan akhirnya berakhir. Anak buah Kwak Jigang juga melaporkan, bahwa mereka sudah membawa Kwak Jigang ke tempat yang aman. Untuk sekarang, tinggal mengurus geng Union yang sudah kalah ini.
Mau dibunuh atau dibiarkan begitu saja? Kim Taekseon sedikit bimbang dengan situasi seperti ini. Orang Union itu juga masih berteriak ingin melanjutkan pertarungan sampai mati. Kim Taekseon yang tidak mengenal orang itu pun berpikir, kenapa sampai dua kubu ini berkelahi seperti ini karena cuma beda kubu. Dengan besar hati, Kim Taekseon memerintahkan untuk melepaskan geng Union yang sudah kalah itu. Tetapi tiba-tiba, ada yang menginjak kepala dari orang Union tersebut. Kim Taekseon dan yang lainnya pun terkejut, melihat orang yang muncul di depan mereka. Orang itu juga memakai jaket geng Emperor, yang berarti dia bukanlah musuh. Tetapi salah satu anak buah Kwak Jigang tidak terima, karena orang itu melakukan seenaknya. Tetapi tiba-tiba temannya yang lain datang, dan memberikan salam kepada orang asing tersebut. Dia pun memberi salam, kemudian meminta maaf atas tindakan kurang ajar temannya. Orang itu ternyata kapten dari Divisi 3, Lim Ji-hun. Kim Taekseon pun sedikit terkejut, melihat langsung sosok kapten Divisi 3. Karena memang Divisi 3 ini adalah divisi yang jarang menampakkan dirinya, jadi wajar banyak anggota yang tidak tahu. Kim Taekseon pun menghampiri Lim Ji-hun, dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Berkat bantuannya, Kim Taekseon jadi mengetahui lokasi Kwak Jigang, dan berhasil menyelamatkannya. Tetapi tujuan Lim Ji-hun menampakkan diri, karena dia ingin bertemu langsung dengan Kim Taekseon. Dia penasaran, kenapa Kim Taekseon yang sebelumnya selalu mengurung diri di wilayahnya yaitu Daejeon, tiba-tiba mau bergabung dengan geng Emperor. Sementara itu, Wang Chomin dan Kepala Staf Union sudah turun untuk bertemu dengan seseorang. Wang Chomin terkejut melihat orang yang ingin dipertemukan dengannya. Wang Chomin terkejut karena tidak mengenal orang ini. Padahal Wang Chomin mengira akan dipertemukan dengan orang yang berbahaya. Kepala Staf Union pun memperkenalkan orang itu kepada Huan Chomin. Orang itu adalah direktur dari perusahaan besar bernama Guguk Group. Dia bernama Yo Sang-jin, yang tak lain adalah kakak dari Kepala Staf Union. Dengan canggung, Wang Chomin pun berkenalan dengan kakak dari musuhnya. Auranya lebih menakutkan daripada aura yang muncul dari Kepala Staf Union. Kemudian Yo Sang-jin pergi begitu saja, sambil berbicara, lumayan, ke arah Wang Chomin. Wang Chomin jadi bingung, kenapa Kepala Staf Union memperkenalkannya kepada kakak kandungnya. Kepala Staf Union hanya ingin memperlihatkan kakak kandungnya, dan juga orang yang ingin dibunuhnya. Kepala Staf Union juga memperingatkan Wang Chomin, agar berhati-hati saat pulang nanti. Kembali lagi ke medan pertempuran, di mana Lim Ji-hun masih mempertanyakan alasan Kim Taekseon bergabung dengan Emperor. Karena Divisi 3 adalah divisi pengawas, jadi sudah jelas dia harus mengawasi semua anggotanya. Kim Taekseon pun mulai berpikir alasan yang tepat untuk masuk ke geng Emperor. Alasan yang tidak akan membuat anggota lainnya curiga. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Kim Taekseon ingin tahu kemana arah pembicaraan dari Lim Ji-hun. Dengan terang-terangan, Lim Ji-hun mencurigai Kim Taekseon. Kim Taekseon yang belum memiliki jawaban yang kuat pun mengalihkan pembicaraan. Kim Taekseon bertanya kenapa Lim Ji-ho yang sejak awal mengetahui Kwak Jigang diculik, tetapi malah tidak melakukan apa-apa. Anak buah Kwak Jigang pun terkejut dengan pernyataan dari Kim Taekseon. Memang Lim Ji-ho sudah mengetahui semuanya sejak awal. Tetapi dia masih memantau situasi, dan akan melakukan pergerakan sesuai dengan perhitungannya. Lim Ji-ho terlihat marah, karena tugasnya malah dikritik oleh Kim Taekseon. Dia pun langsung menyerang Kim Taekseon dengan rokok yang sudah menyala. Anggota yang lain mulai panik dengan dua kapten yang sedang berseteru. Kim Taekseon dengan tenangnya tidak bergeming, saat rokok itu bisa saja melukai matanya. Lim Ji-ho pun mengakui keberanian dari Kim Taekseon ini. Anggota yang lain merasa lega, itu tidak berlanjut ke hal yang tidak diinginkan. Lim Ji-ho menyukai sorot mata Kim Taekseon yang tidak memiliki rasa takut. Tetapi Lim Ji-ho tetap memperingatkan Kim Taekseon, walaupun Kim Taekseon bisa menipu Kwak Jigang dan Park Seo-ha, tetapi dia akan tetap terus mengawasinya. Lim Ji-ho juga tahu kalau Kim Taekseon memiliki adik yang sangat dia sayangi. Jika Kim Taekseon macam-macam dengan geng Emperor, Lim Ji-ho akan mencongkel mata adiknya. Kim Taekseon tanpa pikir panjang langsung menyerang Lim Ji-ho. Dia sangat marah, saat adiknya yang tidak tahu apa-apa malah jadi terlibat seperti ini. Jika Lim Ji-ho berani menyentuh adiknya, dia akan langsung membunuh Lim Ji-ho saat itu juga.
Pertempuran antar kapten pun akhirnya tidak dapat terelakkan lagi. Kim Taekseon yang sudah terpancing amarahnya, menyerang Lim Ji-ho. Anggota yang lainnya bingung, mereka bingung harus melakukan apa untuk melerai mereka berdua. Kekuatan kedua kapten itu terlihat masih sama kuat. Tetapi dalam segi kecepatan, Lim Ji-ho lebih unggul dibandingkan Kim Taekseon. Kim Taekseon pun terkena tendangan di mukanya karena tidak sempat menghindar. Lim Ji-ho kesal, karena semua orang meremehkan kemampuan bertarungnya, cuma karena dia divisi intelijen. Dia kecepatannya, Lim Ji-ho maju untuk mulai menyerang Kim Taekseon lagi. Walaupun kalah salam hal kecepatan, Kim Taekseon lebih unggul dalam hal kekuatan. Tetapi anak buah Kwak Ji-gang dengan keberaniannya, menghentikan pertarungan mereka. Lim Ji-ho sangat marah, karena pertempurannya dihentikan oleh cecunguk seperti dia. Tetapi dia menghentikan pertarungan antar kapten tersebut, karena sekarang ada masalah yang lebih gawat. Saat ini wilayah Chunggeok, yaitu SMA milik Kim Taekseon sedang diserang oleh geng Union. Ternyata itu adalah perintah dari Kepala Staf Union, untuk menyerang SMA Chunggeok yang saat ini sedang tidak ada Kim Taekseon. Selain itu, Kepala Staf Union juga memerintahkan anak buahnya untuk mencari mata-mata di dalam geng Union. Kemungkinan ada mata-mata di dalam geng Union, yang menyebarkan informasi soal keberadaan Kwak Ji-gang saat ditangkap. Kepala Staf Union memerintahkan dan memastikan untuk mengecek satu persatu. Jika memang tidak ada, berarti memang Wang Chomin adalah ketua palsu dari geng Emperor. Wang Chomin pun pulang setelah urusannya sudah selesai di rumah Kepala Staf Union. Apakah dia bisa pulang dengan selamat, atau akan ada penyerangan dadakan? Kita akan lanjutkan ceritanya di video-video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much